Bapak kok nggak tahu. Pergi dokter sini aja. Mertuaku ya persis kayak mama gitu bisa kok. Wah, ini sepertinya Tuhan tunjukkan ya. Jadi saya pergi ke situ, tak daftar loh ya, tak daftar loh. Didaftarkan, dapat nomor berapa? 18. Jam 10 malam. Mau mama pergi. Mau wis, sakit-sakit mau wis ya. Jam 10. Nah, waktu ketemu sama dokter, dia bilang, wah lah ini inflamasi tante, sampai anget gini kaki abu, terus saya dia disuntik dan sebagainya. Nah, kalau hari ini sembuh, ya dokternya tepat gitu loh. Ya, itu. Teman-teman bilang, wih loh, nek lutut ke wong tua yo kabeh yo, sakite padha wong tuwek kabeh. Wis bantalane tipis, gak ono poline. Nah, dokter tulang, tapi saya waktu itu kok tidak kepikir ya ke dokter tulang, malah ke dokter syaraf saya. Ya, jadi ini tidak promosi dokter ya, tapi anugerah Tuhan cukup sehingga saya pada pagi hari boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Secara temanya kan sudah ya, tua atau dewasa. Jangan mengira saya bisa bikin kayak gini loh. Aduh si gaptek. Ini urusannya anak muda kayak yang sampai gini. Nah ini kan Ciami ini ya toh langsung. Saya kalau begini cuma nulis-nulis saya. Langsung dikirim ke cucu. Bikin PowerPoint. Ya ini pekerjaannya cucu. Ya. Saudara tua atau dewasa? Kalau saya tanya, saudara-saudara di sini tua? Ya. Enggak. Saya 82 mau 83. Enggak tahu koko-koko yang di sini nih. Umur berapa ini? Lebih tua ya mestinya dari saya. Kalau Ibu Molly pasti Cece lebih tua. 86 ya. Nah, tapi kalau yang koko-koko yang di situ tuh umur berapa saya enggak tahu mereka. Umur lebih tua. Enggak tahu. Bapak boleh tahu umurnya umur berapa? 17. Oh, 92. Waduh, luar biasa. 92. Yang ini sebelahnya Anaknya. Oh masih ada. Yang lagi sebelah sini Adiknya. Saya 86. Ibu 86. 86, luar biasa. Dan kemudian di sebelah sini berapa kak tadi? 92. Sebelahnya Pan kan dia itu 94 ya Pak. 90. oh 90. Kalau umur 90, 92, 86 ya, dan Anda masih bisa berjalan sendiri, itu sungguh-sungguh luar biasa. Oh, puji Tuhan. Ya, saudara, saya sering kali bilang gini sama Tuhan. Aku kok bisa sampai umur 82 ya Tuhan ya, mau 83 ya. Kalau saudara melihat hal bisa mencapai usia di atas 80, saudara dan saya orang kuat, kata firman Tuhan. Ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi ini luar biasa kuatnya kalau saya 90 dan 92. Saya merasa gini loh. Aduh, jadi wong tua ini sebenarnya anugerah. Anugerah. Jangan melihat ini sebagai aduh wong tua iki solo yo, jangan gitu saudara. Tapi lihat orang tua ini, gak semua orang loh mendapat anugerah ini loh. Ini kemurahan Tuhan. Ini anugerah. Aduh, terima kasih Tuhan. Sering-sering ngomong gitu saudara. Supaya di dalam menjalani hidup kita sebagai orang usia lanjut itu tidak gampang bersolo. Sekarang saya tinggal sendiri, home alone. Saya sendirian di rumah. Pembantu belum balik, dan tidak akan balik. Saya lagi cari. Jadi saudara dan saya adalah orang tua karena secara umur ya memang ini bis 60 lebih kecuali ini. Ini juga masih sangat muda ya toh. Tapi jemaat dari Golden Age Community pasti orang tua ya. Nah, jadi tua apa sama
sama dengan dewasa? Tua apa sama? Lu tuh lihat gambarnya. Orang tua, ya. Tua harusnya juga dewasa, harusnya. Tapi tua bisa enggak dewasa? Banyak. Makanya ada anak-anak yang ngomong gini ya, Mbak Panas. Apa ini bisa kuat tuh? Tapi kok kayak aneh-aneh, kayak anak-anak. Pernah enggak ngomong gitu anaknya? Nah, jadi kita memang tua, tapi ya kelakuan kita, sikap kita, omongan kita, cara kita mikir itu, nah itu persis kayak anak-anak. Jadi tua tidak selalu dewasa, tapi tua itu mau tidak mau pasti jadi tua. Tidak bisa di stop. Aku gak dulu jadi tua. Aku kepengen nom terus, orang iso. Karena ini adalah sesuatu yang mesti tidak mau mesti jadi tua. Tapi dewasa itu saudara harus berusaha untuk menjadi dewasa. Kalau tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kemauan, tidak ada niat, lalu tidak tekun, maka saudara tidak menjadi dewasa. Tua tapi tetap kayak anak-anak benceno. Iya. Ayo kita sekarang lihat ya. Tua itu apa? Ini ciri-cirinya tua. Tua itu secara usia, umur kronologis pasti 60 tahun ke atas, ya. Jadi saudara jemaat Golden Age Community, orang-orang yang memang tua secara usia 60 above. Yang kedua, ciri orang tua itu fungsi organ tubuh kita menurun, fungsinya menurun. Saya pernah bikin video menyebutkan ciri orang tua stereotip. Nek wong tua itu kayak ini gitu. 9B. Saya tuh cari apa isi nomor 10 sebelum nemu sejarah. Ya, orang tua rambut pasti tambah lama tambah tipis ya. Kalau laki-laki biasanya botak, tapi sekarang banyak meski masih muda tetap memang dibotak mau rambutnya supaya kelihatan lebih maskulin mungkin ya. Nah, tapi sebetulnya menipis rambut mulai ya. Terus pendengaran juga mulai berkurang. Saya ini pendengaran saya yang kanan ini berkurang, yang kiri masih baik. Nah teman saya yang kiri yang nggak baik, yang kanan baik. Jadi kalau kita pergi, dia mesti duduk sebelah sini, saya duduk sebelah sini. Ya kalau ngomong bisa nyambung. Kalau enggak, ya. Inilah kita orang usia lanjut, pendengarannya berkurang. Terus apalagi matanya ya, saudara saya pakai kacamata tapi adik saya misalnya sudah operasi mata katarak, saya belum. Besok Senin saya ke dokter mata untuk periksa karena masih pipis katanya dokter. Jadi kalau ada orang tua di sini yang memang harus operasi mata katarak, ya jangan takut ya. Kalau takut itu membuat hasil operasinya tidak baik. Jadi mata, kata orang Jawa, kalau rambut tadi tipis lama-lama botak. Kalau kuping lama-lama nggak dengar budek. Kalau mata rembut tahu. Nah terus yang keempat kita ini bogang. Saudara, saya ini karena pakai gigi palsu. Makanya saya berani tampil di hadapan Bapak Ibu, berani tersenyum, berani ngomong. Tapi kalau saya di rumah mau tidur ya tak lepas. Nek lihat di kaca, oh iya ada ini. Karena inilah kita, kalau misalnya jadi kayak gitu. Ya. Terus saudara-saudara, yang itu kan secara fisik ya. Tapi saudara orang tua itu punya ciri suka bawel. Bawel itu artinya
ngomong enggak Ojo bawel. bawel itu gampang lihat salah orang. Nek ada apa-apa sing salah pokoknya orang lain, aku enggak salah. Itu bawel misalnya. Ya, bawel itu sing ndak itu diurusi. Itu bawel. Ya. Orang tua seringkali dianggap seperti itu. Ya. Lalu apalagi? Ya, bungkuk, ya bisa buluten, ya. Apalagi beser. Ya. Nah, orang tua tidak boleh malas. Orang tua mesti mau menjaga kebersihan dirinya. Karena salah satu ciri anak-anak bilang, orang tua itu kamu tidak enak, bau. Nah itu 9 gitu. Kalau dari botak tadi itu saya 9, kurang 1. Terus saya tanya sama temanku, boleh sih nomor 10 nya apa? Wong tua itu bingungan, bingungan, katanya gitu. Tambah jadi situ bingungan, tapi memang betul, orang tua itu sering bingungan, ya. Nah ini ciri-ciri, ya, fungsi organ tubuh menurut penyakit mulai muncul. Seharusnya saya punya hipertensi, jadi saya terus terang ya minum obat dan masih sering secara meskipun tidak tiap hari, tetapi secara berkala saya mengecek tekanan darah tinggi saya. Ya sekarang sih saya minum obat sudah sangat minim. Tapi ada di antara Bapak Ibu mungkin yang sakit diabetes, ya tadi seperti OA itu, sendi-sendinya sakit itu, ya karena osteoartritis. Ada teman saya yang karena osteoporosis, ya lebih banyak berbaring, ya karena memang tulang-tulangnya betul-betul rapuh. Banyak juga dari orang usia lanjut yang sakit jantung, macam-macam sakit jantung itu. Lalu apalagi sulit tidur orang usia lanjut. Ada masalah dengan pencernaan, makan salah sedikit sudah terus harus ya diare seperti itu, saudara. Apalagi sakitnya orang usia lanjut. Wah, selain insomnia, yang saya sering dengarkan itu alergi. Dulu tahan macam-macam, sekarang kok kok gampang gatel seperti itu ya, itu kan. Nah ini adalah kita, bisa. Cirinya ya seperti ini orang usia lanjut itu ya. Jadi saudara dan saya harus belajar menerima bahwa memang saya sudah tua, bahwa ada kemunduran banyak di dalam fungsi organ tubuh saya, dan memang penyakit-penyakit mulai muncul, dan saya harus bersiap menjalani masa tua saya itu dengan tidak gampang menyerah dan putus asa. Ya. Nah itu tadi kan masalah tua ya. Sekarang kita mau mikirkan bersama-sama kalau dewasa itu kayak apa. Saya bilang sama cucu saya, jadi Pak lebih baik nyerita anak-anak, karena itu yang sering kali terlihat. Kalau orang itu tua tapi sikap dan perilakunya kayak anak-anak. Jadi ciri anak-anak aja. Nah inilah ya. Nah ini modelnya anak ya, ngamuk ya, wah emosinya seperti itu. Anak-anak ciri-cirinya adalah pengertiannya sangat terbatas. Jadi perlu diajari, perlu dikasih tahu. Ya, tapi kadang-kadang anak-anak itu mereka tidak menyadari kalau mereka perlu dikasih tahu, belum dikasih tahu dengan baik sudah ngeyel kayak gitu ya. Nah mereka anak-anak ini gampang dipengaruhi, karena gampang dibujuk saudara. Ini baru saja seorang teman kena tipu, betul-betul kena tipu. Jadi dia sendirian, anak-anak di luar. Jadi dia ke bank itu selalu sendiri. Pegawai bank itu lihat dia itu, terus didatangi ke rumah, dibaiki.
Dia terpengaruh, ya akhirnya ya kena berapa saya kurang tahu itu. Nah, anak-anak juga egois. Seorang anak selalu egois, ya, mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, saya dulu waktu masih sangat muda ya, karena anak-anak saya juga laki-laki waktu itu 3 nakal sekali. Saya punya anak 4 ya, yang 3 ini laki, yang kecil perempuan ini terpautnya jauh, sekitar 6 tahun dengan kukunya. Nah, anak-anak itu kalau pergi ke toko lihat mainan, minta beli. Ada satu kali saya pergi dengan satu anak, dia minta beli mainan, tidak mau pulang, dan duduk di depannya. Saya bilang, mama tidak punya duit, nanti lain kali, jangan sekarang. Tidak, ya diam aja. Itu anak-anak. Kepinginnya ya mesti dituruti. Itu anak, saudara. Kalau nggak dituruti, ya itu tadi model elek. Anak saya juga gitu. Waduh. Saudara, kalau Anda orang tua punya anak seperti itu, jangan gampang-gampang menyerah pada anak. Who is the boss ya? Mesti kayak gitu ya. Siapa bosnya ya? Saya bilang, oh aku mamain. Dia tidak nurut be aku. Ya sekarang ini kesempatan didik dia. Terus saya bilang, ini tidak mau pulang. Dia main dia tetap di depannya. Terus saya bilang sama engkau yang jualan itu, kok aku ini anakku, tapi dia kepingin mainan sing engkau punya itu. Nek engkau mau ambil jadi anak ya, karena dia kepingin mainan itu. Saya lihat, jadi kok mama kok ngomongnya enggak karuan gitu ya. Saya nek kamu enggak mau pulang jadi anak ence ini ya, mama pulang. Saya pulang, saya jalan. Anakku ikut tuh, takut tuh. Anak itu kan takut, paling takut ditinggal sendirian, ditinggal oleh orang asing, takut dia. Nah, saudara, gampang dipengaruhi oleh anak itu ya, tapi egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, emosian, ya, bisa coret-coret. Waduh, ada anak itu gulung-gulung loh. Kalau enggak, kemauannya enggak dituruti, jadi belum bisa menguasai diri. Nah, ini adalah ciri anak-anak. Ya. Sekarang saudara dan saya perlu memeriksa diri ya. Aku ini tua ya. Tapi apakah ciri anak-anak ini ada padaku? Nah, aku karepku dewi. Ya gak keturutan kamu. Ya. Ada loh orang tua yang seperti itu, saudara. Ya. Dan itu membuat anak-anak mereka menjadi sangat, aduh ya apa ya, gitu loh, ngelus dodo, ya. Mama ini dibilangi gak mau, termasuk saya. Anak saya bilang ini, mah, gak ada mel ombe aku aja. Ya, seenak-enaknya di rumah kamu, ya seenakan di rumahku sendiri. Gak tahu ya, saya kok ya ada sombong ya. Nggak tahu, tapi bapak ibu yang di sini apa betul itu? Saya rasakan. Anak ya. Tapi kok di sini anak di rumah itu? Bagaimana Bu Moli? Betul ya. Jadi bukan saya toh ya, yang punya perasaan gitu. Nah, jadi anak saya bilang, kita ini khawatir. Ya kamu jangan belajar khawatir, kamu belajar percaya sama Tuhan, percaya bahwa yang mama masih kamu sangat tegak percaya sama mama. Masa mau CCTV? Karena jangan dipasang CCTV toh rumahnya supaya anak, karena nggak mau campur toh anaknya seperti itu. Jadi memang sifat anak-anak itu kadang-kadang muncul pada kita orang yang sudah tua itu. Tetapi kalau kita terus karpe dewe, saudara, kita akan menimbulkan banyak masalah. Ya. Karena itu mari kita sekarang belajar ciri arti kedewasaan yang utuh itu apa. Nah, dewasa itu mesti dewasa jasmani. Fungsi organ tubuh kita ini
betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Itu namanya dewasa, ya. Lalu dewasa secara psikis, kita pola pikir kita, pola rasa, pola kemauan kita itu nggak ngawur gitu. Jadi anak pasti tidak bisa tanggung jawab kalau anak itu, ya. Anak berani berbuat, berani bertanggung jawab. Enggak, anak sesudah berbuat sesuatu dan dia tidak mampu, ya dia cuma jerit, nangis, itu anak. Tapi orang dewasa, yang dewasa itu sebelum bertindak berpikir dan berani memikul akibat dari apa yang diputuskan untuk orang dewasa secara psikis. Ya, jadi dia punya rasa tanggung jawab, itu mesti ada di dalam dirinya. Dan dewasa rohani itu mesti punya hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama, dengan diri sendiri, itu mesti dipelihara, diatur. Secara satu hubungan tidak terjadi otomatis. Ya. Hubungan itu mesti diupayakan, dibina. Ada satu keluarga, papa, mama, anak-anak, dari luar kelihatan baik sekali, tetapi sebetulnya hubungannya itu sangat dangkal, saudara, tidak dalam. Artinya apa? Ya, cerita hal-hal yang biasa-biasa gitu. Tapi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dikepingin tidak gampang diutarakan. Ya, takutnya lebih banyak. Nanti ini aku ngomong apa sih sak betulnya papaku ngamuk, mamaku gak seneng hati. Jadi ya kalau ditanya bagaimana, ya baik-baik saja. Tapi sebetulnya cuma di permukaan, saudara. Nah, hubungan kalau itu betul-betul baik, itu mesti mendalam dan itu butuh terus terangan, ya. Terbuka namanya, tidak ada yang disembunyikan. Kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya Tuhan itu ya tahu semuanya tentang kita. Tidak ada yang tidak diketahui Tuhan tentang kita. Tapi masalahnya saudara dan saya mau nggak terbuka di hadapan Tuhan, ngakui apa yang memang menjadi kekurangan kelemahan kita. Jadi itu sebabnya, saudara, sebagai orang percaya, saudara mesti pertama-tama punya pemahaman teologi yang benar. Siapa Allah kita itu yang kita sembah? Dia pencipta, betul. Jadi dia tahu persis siapa kita. Luar dalam itu dia tahu semua. Dan dia itu Bapa kita yang mencintai kita tanpa syarat. Tapi karena cintanya pada kita, kalau saudara dan saya salah, saudara dan saya pasti dididik sama Tuhan. Ya, karena ini cinta. Cinta itu bukan membolehkan segala sesuatu, enggak. Cinta itu kalau kita salah pasti dididik. Itu bagian dari cinta. Nah, lalu karena Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita, mari kita membina hubungan dengan Dia dengan terus terangan. Kalau Anda takut, ya bilang ke Tuhan, Bapak, saya ini takut. Takut apa? Katakan ketakutannya. Saudara, saya belakangan ini melihat ada banyak sekali orang tua yang bilang begini, saya ini ya wis bosen hidup. Kenapa bosen hidup? Ya hidupnya kok cuma gini-gini aja. Lah kamu deh seisa makan, seisa jalan, kamu nggak berbaring terus di tempat tidur, gitu. Kamu masih banyak bisa melakukan hal kok. Ya tapi ya rutin, cuma ini saja. Lalu sekarang umurnya sudah 83 tahun. Saya nggak punya siapa-siapa, ini teman yang seorang diri karena dia memilih tidak menikah sendirian. Aku wis bosan dengan hidup. Nah, terus saya tanya, kamu wis siap mati tak? Siap. Siap katanya. Terus betul kah kita siap mati?
Terus mati itu, ya harus mati. Nah, terus dia bilang sama saya, aku saja wedi. Bukan di matinya, mati terus mati kata dia. Tapi nanti loh menuju kepada kematian ini loh, kan dia sendirian. Dia kan tidak punya siapa-siapa, sendirian. Saudaranya ada, tapi di luar negeri bisa nolongi, di luar pulau bisa nolongi. Ponakan jauh dengan dia, tidak ada hubungan. Ya ada, tapi tidak ada hubungan itu tadi loh. Yang saya takutkan ya bukan matinya, tapi iya prosesnya itu. Prosesnya aku luluh, terus aku tidak bisa apa-apa. Nah, kenapa kamu tidak bawa itu di hadapan Tuhan? Bapak kita maha tahu dan maha mengerti. Dan kalau kita ini jadi anak, ada satu janji luar biasa yang kita bisa pegang. Tuhan pasti tidak akan mencobai kita lebih daripada kekuatan kita. Janjinya, ya pasti kamu tidak akan dicobai lebih dari itu. Kenapa kamu tidak membawa itu kepada Tuhan? Kamu percaya tidak sih sama Tuhan? Percaya. Nah, bawaan ketakutanmu udah lo bawaan sama Tuhan. Ya itu aku sih belum bisa. Nah, saudara hati-hati. Ada orang percaya sama Tuhan cuma di sini loh. Konsep tentang Allah, dia tahu ada Allah, ada Tuhan, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu penting sekali. Nah, makanya membina dewasa rohani itu hubungan dengan Tuhan itu sampai kayak gitu, saudara. Menyerahkan hidup ini sama Tuhan, percaya dia ngatur hidup kita dan mau mendengarkan suaranya, taat kepada dia, tekun, disiplin. Nah itu baru kita ini bisa menjadi dewasa. Kalau orang dewasa rohani pasti dewasa secara psikis, karena ini dasarnya dewasa rohani dulu, lalu yang lain itu mengikuti, saudara. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan sudah betul, terus kita bisa terima diri kita berhubungan dengan sesama juga betul. Jadi dasarnya itu ini. Mari, saudara dan saya melihat ini, ya. Mari kita lihat sekarang ya. Saya ada dua ayat yang saudara dan saya harap dibaca bersama-sama dan diimani. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16, ya. Katanya apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah tadi yang kita bilang tadi. Organ tubuh ya sudah semakin menurun berfungsinya, ya 9B tadi, penyakit macam-macam muncul, itu yang bagian pertama. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Tapi jangan lupa loh, saudara dan saya diciptakan Tuhan itu ada manusia batinnya, yaitu jiwa dan roh kita. Kata Tuhan bisa dibaharui dari hari ke hari, bisa bertumbuh, saudara, bisa berkembang, bisa menjadi kuat, bisa menjadi ya itu tadi dewasa tadi. Maksudnya tadi kan bagus. Mereka yang ditanam di bait Allah, mereka yang ditanam di bait Allah. Jadi kita ini ada di dalam Tuhan Yesus. Itu menjadi segar dan gemuk loh. Firman tadi mengatakan gemuk. Ya, tapi saya bilang Tuhan, saya tak ganti ya Tuhan, menjadi segar dan sehat secara jiwa dan roh. Sehat secara jiwa dan roh. Betul-betul. Segar itu semangat karena apa? Ya, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kalau orang nggak punya pengharapan pasti loyo. Orang bisa seger itu karena masih punya pengharapan.
punya harapan. Ya, saya punya seorang ya anak rohani saya. Suaminya meninggali 2 anak. Dia cuma seorang guru TK di kota kecil. Dia bilang gini, Tante, hidup saya sepenuhnya saya serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Dan akhirnya anak-anaknya itu ya pintar, sekolahnya pintar. Nah, ketika anak itu di SMA, dia mendapat beasiswa dari pemerintah. Pemerintah juga bagus sekarang ya, memberi kesempatan anak-anak di luar kota itu mendapatkan bebas kuliah gitu. Tapi dia tidak bisa masuk di UNER, tapi bisa masuk di Ubaya. Nah, gratis semuanya, tidak usah bayar uang pangkal, tidak usah bayar uang kuliah, bahkan diberi uang saku sama pemerintah. Tapi cuma 700.000, nggak masuk cukup untuk hidup di kota Surabaya. Nah, bagaimana? Ya, dia memberitahu saya bahwa saya diterima Mak di Indonesia ini, tapi ya seperti ini. Terus saya tanya, lah terus kamu gimana? Saya terus berdoa terus sama Tuhan. Tuhan bilang nanti dicukupi. Loh lah, ya apa caranya? Iya, sudah ada orang yang menolong saya. Orang di kota kecil itu kenal sama papa mama saya, lalu dia bilang gini, wes, untuk biaya hidup tante yang nanggung. Terus suaminya bilang, untuk transport yang nanggung. Ini kan bagus ya. Nah, terus dia pergi ke saya, nah kamu kurang apa? Kurang uang kos. Ya wes mak yang nanggung. Jadi kita tanggung kamu gitu ya. Nah, dan sekarang sudah selesai. Selesai. Terus dia bilang gini, Tuhan itu memang kena tante di pasrayo urip ini loh. Wah, aku nih janda. Ya, punya anak 2 si kecil-kecil. Sekarang situ wis jadi sarjana. 1 mau masuk SMA. Nih enggak Tuhan sih memelihara hidup saya. Dari mana? Saya enggak ngerti itu. Selalu dicukupi. Dan saya mesti sungguh-sungguh percaya kalau manusia batinnya jiwa dan roh kita masih tua bisa diperbarui sama Tuhan. Tapi saudara dan saya punya bagian. Saudara dan saya tidak bisa bilang, ya wis, kalau Gusti Tuhan mau ya tumbuhkan iman Isa. Saudara dan saya ada bagiannya. Ya. Yang berikutnya. Ayat ini ya dihafalkan ya, yang kedua sekarang. Nah ini saudara, ayat yang menjadi dasar kenapa saudara dan saya mesti dewasa ya, di dalam Tuhan, dewasa secara jiwa dan roh. Ayo kita baca 2, 3. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah Yesus Kristus ya, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Jadi kalau mau menjadi dewasa ada satu tujuan, aku kepingin menjadi seperti Kristus, itu ya. Goalnya itu di situ ya. Nah 14, maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus pengajaran, bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. Nah, jadi gini, banyak sekali orang usia lanjut katanya Kristen, tapi karena mereka tidak mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya mereka mendengarkan banyak pengajaran-pengajaran lain. Ya, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang tidak betul, yang menyesatkan.
Karena itu saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang mau mengenal siapa Tuhan, saudara dan saya kalau masih bisa baca Alkitab, kalau masih bisa baca. Kalau pendengaran masih baik, dengarkan khotbah-khotbah yang baik, saudara. Banyak khotbah-khotbah yang baik. Sekarang ini kan dengan kemajuan ini bisa ya, tapi juga dengan kemajuan ini juga bisa banyak pengajaran yang keliru. Iya, betul. Ya, jadi hati-hati. Nah, bagaimana saya sebagai orang usia lanjut bisa menjadi tadi batin saya, jiwa dan roh saya ini bertumbuh. Ya, kenapa? Karena terus terang saja kita tuh harus mau melihat diri kita sendiri dulu. Ya, mari sekarang memeriksa diri. Saya ini apa sebetulnya? Saya tua, ya pasti saya tua. Tapi apakah saya dewasa? Nah, ini pertanyaannya. Tadi kan dewasa ada 3, ya, jasmani, psikis, dan rohani. Kalau batin yang itu jiwa dan roh. Bertumbuh ke arah Kristus itu keharusan, saudara, bukan pilihan. Saudara dan saya kalau ngaku jadi anak Tuhan, mau tidak mau saudara mesti berusaha untuk menjadi dewasa di dalam iman, bertumbuh ke arah Kristus, itu keharusan, ya, dan bukan pilihan. Nah, kalau saya tidak mau kayak apa, ya Anda tetap menjadi anak-anak, Anda tua, tapi kayak anak-anak, nah itu mencekno, semua. Karena saudara dibilangi ngeyel terus, ya. Mau karpe dewe terus, tidak pernah salah, selalu betul orang lain pokoknya sing keliru terus. Saudara tidak menimbulkan pertengkaran dan ketegangan kalau itu dalam rumah, pasti. Nah, jadi dewasa apa? Ada tujuan yang harus dicapai. Tadi tujuannya apa? Menjadi seperti Kristus. Proses itu terus berjalan, artinya apa? Gak landep-landep, saudara. Terus-menerus seumur hidup belajar, terus belajar. Ya, karena itu harus ada disiplin. Saudara, aku nek doa nek nganggur ya doa, nek butuh ya doa. Tapi aku gak doa sebenarnya. Ada orang Kristen kayak gitu. Ada. Saudara-saudara, kita mesti malu sama orang Muslim. Orang Muslim itu 1 hari pasti sholat 5 kali, gitu. Itu katanya dia sholat. Nah kapan nih gue nek sembahyang? Saya nek sembahyang tahajud jam 12 malam. Ini orang Islam, saudara. Jadi kalau saudara dan saya doa, soalnya aku ya Gusti, ojo kamu aku sih repot. Di air, aku sih gak butuh. Nah, nek aku ada di sini bu melok Tuhan, keluar roh Tuhan. Aku gak mau nek Tuhan melok di sini loh. Saudara, kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara betul-betul akan tidak menjadi dewasa. Jadi harus ada ketekunan, ada ketaatan, ada kesetiaan dalam mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, prakteknya kayak apa? Ada 2 kata yang saya lupa. Saudara dan saya, kata pertama yang saudara dan saya mesti ada dalam hati dan hidup saudara, nerimo. Ya, sebagai orang tua, nerimo. Memang aku wis tua, ada banyak kendala. Aku tidak sekuat dulu, aku tidak seterampil dulu, itu realita. Ya, saya terus terang saudara, anakku bilang, ngerti yo Ma, nek wis tuwe ojo sat-set. Saya kenapa? Katanya kurang pelan-pelan, saudara. Ya, ini nerima dulu, terima bahwa memang ini realitanya. Ya, saya lebih pelan-pelan sekarang kalau jalan. Terus lebih ada misalnya. Kedua, saudara, belajar. Ini kata yang mesti ada dalam hidup saudara dan saya. Meskipun sudah tua, tetap harus
belajar. Belajar apa? Ya menyesuaikan diri dengan realita kehidupan ini, dengan ya menyesuaikan, belajarlah menyesuaikan diri. Tapi yang lebih penting lagi, belajar mencintai Tuhan, belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, belajar untuk betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Itu ya. Karena itu saudara, saya tadi sudah minta tolong sama Linda, ada lagu sing kita mau nyanyikan sebagai satu tekad kita. Memang kita tua, tapi kita menanti kedatangan Tuhan itu kita mau lebih percaya, lebih cinta Tuhan, lebih benci dosa, dan kita mau setia sampai akhir hidup kita. Ya. Amin. Amin ya. Kita jaga sini itu sudah paling enak.